fakultas dengan berbagai disiplin ilmu. Jumlah ini bukan hanya mencerminkan kekuatan SDM USU, tapi juga sebagai tanggung jawab yang besar bagi institusi untuk memastikan seluruh dosen dikelola secara profesional, adil, transparan, dan berorientasi pada mutu. Dalam konteks transformasi pendidikan tinggi dan tantangan global yang semakin kompleks, dosen tidak lagi hanya dituntut sebagai pengajar, tapi juga sebagai peneliti, inovator, pengabdi kepada masyarakat, serta agen perubahan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dosen menjadi agenda yang tidak bisa ditawar, baik kompetensi pedagogik, profesional, sosial, maupun kompetensi adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan pendidikan tinggi terkini. Melalui FGD ini, kita berharap dapat memperoleh informasi dan update terbaru tentang substansi Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025, sekaligus mendiskusikan implikasinya terhadap kebijakan manajemen dosen di USU, mulai dari penyesuaian sistem kepegawaian, pengembangan karir dan jabatan fungsional, hingga strategi pembinaan dan peningkatan kualitas dosen secara berkelanjutan. Saya meyakini bahwa forum ini bukan sekedar ruang diskusi, tapi juga menjadi wahana kolaborasi dan pertukaran gagasan yang konstruktif guna menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan selaras dengan visi USU sebagai universitas berkelas dunia yang unggul dalam tridharma perguruan tinggi. Bapak Ibu peserta FGD yang saya banggakan, akhir kata saya mewakili rektor mengucapkan selamat berdiskusi. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan Universitas Nusantara Utara yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridhoi seluruh upaya dan kerja-kerja yang telah dan akan kita lakukan demi memperkuat generasi emas Indonesia ke depan. Naik perahu di Sungai Wampu, perahu di dayung hingga menepi. Mari kita tingkatkan kompetensi dosen USU, berkontribusi maksimal mencerdaskan generasi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih kepada Bapak. Berikutnya kami undang Bapak untuk mengambil tempat di depan. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk Ibu dan Bapak kita akan melakukan foto bersama. Kami undang dengan hormat Ibu Direktur Sumber Daya ke depan, Ibu PLT Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya, lalu Ibu PLT Kepala Biro Sumber Daya Manusia Universitas Sumatera Utara, dan juga Bapak Fadli untuk ke depan. Baik. Kita akan melakukan foto wifi bersama. Untuk maaf Ibu Bapak, boleh kita foto sekali lagi. Kita akan melakukan foto bersama para Ibu dan Bapak Dekan. Bapak dan Ibu boleh dipersilakan berdiri untuk melakukan foto bersama. Oke, Bapak dan Ibu boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi Focus Group Discussion Manajemen Dosen di Lingkungan Universitas Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 yang akan dipandu oleh Ibu Anggi Maisarah, SHMA, sebagai moderator. Kepada Ibu Anggi Maisarah, SHMA, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara kita, Bapak Ibu, berkenan berikan tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Senang sekali rasanya saya
Anggi Maisara diberikan kesempatan untuk dapat memandu FGD kita pada siang hari yang berbahagia ini. Saya kira dan saya harapkan semuanya sudah melaksanakan ibadah sholat zuhur, sudah melaksanakan jamuan juga makan siangnya, sehingga siap mengikuti kegiatan FGD dengan penuh semangat dan sukacita. Untuk itu tanpa berlama-lama, sebelum saya undang para narasumber untuk mengambil tempat di atas panggung, izinkan saya menyapa kembali bersama dengan kita Wakil Rektor 2 Universitas Sumatera Utara, Bapak Muhammad Arifin Nasution, kemudian juga para narasumber dan Bapak Ibu Dekan Fakultas di Universitas Sumatera Utara. Untuk itu tanpa berlama-lama izinkan saya mengundang kepada narasumber kita yang pertama. Beliau adalah Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Dr. Insinyur Sri Suning Kusumawardhani, STMT IPN. Berikutnya untuk membersamai kami di atas panggung, kita akan undang juga beliau merupakan PLT Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Berikan juga tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Dr. In Amalia Suzianti, ST MSc. Baik, ini luar biasa karena FGD siang hari ini Bapak Ibu bisa melihat ketiganya cantik-cantik ya Ibu ya. Sangat diharapkan sebenarnya kehadiran Pak WR bisa bergabung dengan kita di sini karena apa? Karena saya teringat dengan sebuah pantun, pergi ke pasar membeli kuini. Kuini dibeli di pagi hari. Sungguh sayang Pak WR2 tidak ikut duduk di sini. Kalau duduk di sini jadi yang ganteng sendiri. Baik, terima kasih Prof sudah bersama dengan kami di siang hari ini. Tentunya mungkin kami harapkan tidak bosan-bosannya untuk bicara dalam konteks Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025. Nantinya Bapak Ibu kita akan mempersilakan kepada Prof. Izin saya akan menyapa di sini Prof Suning ya, dan juga Bu Suning. Baik, dengan Prof Amalia, Bu Amalia, Bu Lia. Baik. Nantinya akan kita mulai dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bu Suning. Nanti izin saya akan berikan penanda kira-kira kapan Ibu akan berhenti supaya nanti kita akan sisakan waktu untuk berdiskusi dengan para audiens. Kurang lebih mungkin izin Ibu 20 menit cukup untuk menyampaikan materi? 10 menit ya. Saya basa-basi ngasih Ibu 20 menit ya. Berikut juga nanti akan kita berikan waktu kepada Bu Lia untuk juga memaparkan hal yang sama. Nanti di sesi berikutnya kita akan berdiskusi. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu yang kemudian nantinya memiliki pertanyaan atau mungkin kritik dan masukan bisa dicatat dan kita akan sampaikan pada sesi diskusi tentunya. Untuk itu tanpa berlama-lama berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Suning. Kepada Bu Suning kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua yang kami hormati Pak WR, Bu Kabiro dan teman-teman semua, para dekan, wakil dekan dan dosen yang hadir pada kesempatan FGD ini, dan juga Bu Amalia yang mau membersamai saya. Saya ajak cabut jalan satu hari ini. Ibu bapak semua, dari dan juga moderator ya Bu Anggi, dari mulai berangkat sebetulnya kami deg-degan gitu ya. Kenapa datangnya luringnya langsung ke USU nih? Tantangan besar, tapi ini tentu untuk kepentingan kita bersama. Jadi kami ingin menyampaikan hal-hal yang ada di Permen 52 yang tentu kita juga highlight atau kita garis bawahi hal-hal yang baru apa sih yang ada di dalam Permen 52 ini untuk bisa kita pahami bersama kaitannya dengan pengelolaan karir dan profesi dosen.
Slide berikutnya. Jadi Bapak semua, Permen 52 sudah diundangkan tanggal 24 Desember dan kami sedang menyiapkan sister karena tidak mudah karena agak fundamental untuk perubahan-perubahan yang ada sehingga membutuhkan waktu. Insya Allah kita akan launching untuk sisternya kemungkinan di minggu ketiga Februari seperti itu supaya teman-teman yang akan naik jabatan akademik tidak terlalu lama untuk menunggu kesempatannya. Kemudian slide berikutnya dari Permen 52 ya, dari Permen 52 sebelum masuk ke ruang lingkup ya, ke ruang lingkup dulu ya. Sebelum saya jelaskan ke ruang lingkup yang penjelasan teknis Permen 52, Ibu Bapak semua, di Permen 52 ada hal mendasar yang berubah, yaitu terkait dengan pendefinisian dosen tetap dan tidak tetap. Di pendefinisian dosen tetap dan tidak tetap itu kita perkuat bahwa dosen tetap itu tidak hanya mengajar saja, tetapi dalam pelaksanaan tridharma yang termonitor dan terencana. Jadi ada norma yang dikuatkan di sana karena banyak sekali praktek-praktek bahwa dosen-dosen dari praktisi-praktisi yang hanya mengajar saja seperti itu dan tidak punya ikatan yang penuh terkait dengan pelaksanaan tridharma. Kemudian juga terkait dengan isu dokdiknis, dokter pendidik klinis yang ada di program spesialis profesi seperti itu. Selama ini itu karena ada kebijakan waktu itu terkait dengan penetapan NUPTK dengan dasar bahwa di luar Satmikal, artinya di luar Kemdikbudristek menjadi dosen tidak tetap, tapi pada prakteknya harus diakomodasi karirnya, dan ketika diakomodasi karirnya itu kita bertentangan dengan undang-undang, di mana undang-undang menyatakan bahwa karir dosen itu untuk dosen tetap. Jadi penjelasannya bahwa untuk mencapai jabatan akademik tertinggi profesor 10 tahun sejak dosen tetap. Jadi ini sudah mengikat sehingga di dalam proses pendefinisian dosen tetap tidak tetap nanti akan ada dosen tetap di Kemenkes ya, karena beliau ada di dokter pendidik klinis seperti itu, dosen tetap Kemdikbudristek, dosen tetap mereka sebagai dosen di Kementerian Perhubungan karena punya perguruan tinggi di sana. Jadi seperti itu untuk pendefinisiannya. Kemudian juga terkait dengan pemutakhiran data. Permutakhiran data, terus terang kemarin kami juga diminta cepat untuk mendata kepakaran. Misalkan itu sangat sulit mendapatkan karena data-data itu tidak rutin untuk diupdate dari dosen di sistem. Ketika kami mengambil data dosen terkait dengan kepakaran, waktu itu yang diminta adalah kepakaran terkait dengan isu lingkungan, itu kita sulit sekali karena ternyata level di kepakaran itu tidak terupdate dengan baik ya, untuk pemutakhiran data. Ini penting. Kemudian juga terkait dengan pengadaan dan pengangkatan. Pengadaan di sini itu kaitannya dengan CPNS dan juga terkait dengan mobilisasi dosen. Salah satunya adalah dosen dari diaspora, dari luar negeri yang sudah associate professor atau profesor yang mau menjadi dosen di Indonesia. Ini juga diakomodasi di Permen 52 ini. Dan juga isu terkait dengan penyetaraan dosen yang diangkat sebagai CPNS yang sebelumnya sudah mempunyai jenjang jabatan akademik. Seperti misalkan di USU satu saat sudah mengangkat dosen seperti itu, kemudian sudah sampai ke lektor kepala, kemudian ada pembukaan CPNS, kemudian menjadi CPNS. Ini juga kita akomodasi di Permen 52 bahwa nanti ketika setelah selesai menyelesaikan CPNS itu bisa dilakukan penyetaraan jabatan akademik yang sudah diperoleh. Kami berargumentasi dengan dengan Kemenpan RB dan BKN berkaitan dengan ini. Kemenpan tidak membolehkan itu ada di norma pengadaan karena pengaturan mengenai pengadaan sudah ada regulasi di atasnya,
Sehingga kami karena kami diberi kewenangan untuk di bagian kenaikan atau promosi, maka kita masukkan bagian yang penyetaraan itu kita pindahkan di bagian promosi. Jadi artinya setelah nanti CPNS-nya selesai, kemudian masa adaptasi PNS-nya kita beri waktu, setelah itu baru nanti ada penyetaraan jabatan akademik sebelumnya. Ini berita gembira juga bagi teman-teman karena pengaturan tersebut. Kemudian yang berikutnya di pengelolaan kinerja dosen. Pengelolaan kinerja dosen, Bapak semua, ini kami sedang siapkan sister karena nantinya BKD ini akan menjadi tulang punggung bagi proses kenaikan jabatan akademik. Di BKD nanti akan dipilah bagian angka kredit yang ada seperti yang dulu kita punya, ada angka kredit pendidikan pengajaran, angka kredit penelitian, angka kredit pengabdian kepada masyarakat, angka kredit penunjang. Ya. Kita waktu itu sangat khawatir dan sangat risau dengan Permenpan RB 1 2023 yang hanya memberikan ruang angka kredit itu hanya sampai kalau di lektor kepala maksimal itu 56,25 kalau nggak saya 56,25 itu udah dapat yang predikat sangat baik ya. Sehingga kami melakukan proses dengan Kemenpan RB dan BKN bagaimana Kemdikti ini bisa diberi pengaturan tersendiri, artinya punya leg spesialis dari JF yang umum, yaitu Permenpan RB 1 2023. Sehingga kami diberi ruang untuk mengemas ulang karena dulu sebetulnya pernah harmon Permenpan RB draft Permenpan RB JF dosen itu sudah pernah harmon, tapi kemudian dikembalikan dan itu kesempatan kami membuat naskah akademik lagi dan mengajukan lagi untuk meminta leg spesialis dari jabatan fungsional karena dosen punya karakteristik khusus. Yang kami sampaikan, kami beri data kalau misalkan dosen lektor kepala mau naik ke guru besar dengan hanya 56,25 kebutuhannya 450, berapa lama lagi dari lektor kepala ke guru besar? Itu tentu satu hal yang tidak kita inginkan karena di dalam undang-undang sendiri itu angka 10 tahun itu kan menjadi angka normal untuk bisa menjadi guru besar seperti itu. Sehingga kami diminta untuk menyusun itu dan waktu Sabtu kemarin saya pikir sudah langsung harmon, ternyata diminta untuk uji publik. Terima kasih teman-teman dari USU juga hadir. Nah, kemudian sejalan dengan itu juga di dalam Juknis ini kita memanfaatkan ruang itu. Jadi nanti di luar kita sebutnya kan angka kredit konversi ya. Angka kredit konversi itu dari SKP tadi akan keluar angka kredit konversi. Nah, kita membuat bangunan angka kreditnya dari angka kredit yang non penelitian itu nanti akan terkonversi menjadi angka kredit atau SKP atau angka kredit konversi. Tapi yang penelitian itu nanti akan menjadi top up. Jadi luaran dari penelitian akan menjadi top up yang kita sebut sebagai angka kredit prestasi. Ya, ini disetujui oleh PAN-RB. Ya, sehingga berita bahagia bagi teman-teman tidak menunggu hanya SKP saja, tapi produktivitas kita. Ya, kami berargumentasi karena dosen itu diberi peran di samping sebagai pendidik profesional itu sebagai ilmuwan, sehingga memang harus punya ruang tersendiri. Kemudian jadi mohon dengan sangat nanti untuk BKD untuk bisa diperhatikan karena akan digunakan untuk proses kenaikan jabatan akademik. Kemudian di proses di samping itu berita bahagia juga ini Bapak semua karena di dalam regulasi yang sebelumnya itu karena terkekang oleh Permenpan RB 1 2023 itu semua kembali ke angka dasar. Jadi misalkan LK
dipaksa LK 400. Sehingga ini kami lakukan kajian yang memang ya merugikan dosen kalau sudah misalkan sudah mendapatkan 750 tinggal 100 lagi ke guru besar, kemudian terjun payung ke 400. Ini pun kemudian kami minta pengaturan di promosi ini sehingga nanti akan ada seperti dulu lagi LK 400, LK 550, LK 700. Ya, jadi ini nggak tepuk tangan Ibu Bapak. Ya. Dan yang berikutnya ya tambahan pengaturan yaitu terkait dengan pengaturan retensi dosen profesor. Karena selama ini kami mendapatkan masukan dan juga melakukan kajian, ternyata ketika dosen sudah sampai level profesor itu sudah ada seperti sudah selesai gitu. Padahal harusnya itu sudah tempat ruang penyebaran keilmuan yang luas ya, dengan kepakaran yang dipunyai, sehingga ada pengaturan mengenai retensi dosen untuk membuat ekosistem supaya dosen ini bisa terus punya produktivitas yang tinggi. Kemudian mengenai pemberhentian dan pengangkatan kembali dosen, kemudian terkait dengan pengangkatan profesor emeritus, kami tadi juga diskusi sangat lama ya, lumayan lama terkait dengan profesor emeritus. Sebetulnya profesor emeritus ini memberikan ruang bagi dosen karena di dalam amanah undang-undang itu usia dosen pensiun itu sudah jelas tertulis di sana di undang-undang kita ya, sehingga ini ada ruang ketika seorang dosen mau tetap berkarya sebagai dosen tetap. Jadi karena nanti akan dijadikan dosen tetap. Kalau mau berkarya menjadi sebagai dosen tetap dapat menjadi profesor. Jadi dapat menjadi profesor emeritus. Kata ini adalah opsional. Kalau nggak mau diambil juga nggak apa-apa gitu ya Ibu Bapak semua. Jadi ini untuk ruang di mana dosen pengen ada ruang pengabdian yang lebih besar seperti itu, sehingga pengangkatan menjadi profesor emeritus. Kemudian berikutnya ada format-format dokumen dan tata cara. Slide berikutnya mungkin, nah ini berita mengenai kewenangan Ibu Bapak semua di Permen 52 ini. Untuk PTNBH diberi kewenangan untuk pelaksanaan uji kompetensi dosen. Yang kita sebut uji kompetensi dosen itu adalah proses kenaikan jabatan akademik. Jadi proses kenaikan jabatan akademik dosen itu kita sebut uji kompetensi. Nah, jadi untuk PTNBH itu asisten ahli, lektor, tambah lektor kepala. Dan PTNBH tidak semua diberikan kriteria, yaitu berstatus PTNBH minimal 5 tahun, kemudian ketersediaan profesor minimal 15%. Nah, ini alhamdulillah USU masuk ke sana untuk bisa diberikan amanah untuk proses mandiri untuk kenaikan jabatan akademik lektor kepala. Kemudian untuk PTS pun yang PTS terakreditasi unggul ini sudah bisa melakukan untuk yang asisten ahli. Kemudian slide berikutnya ya Ibu Bapak semua, ini tentu yang kita harapkan bersama karena tadi ada tambahan angka prestasi, angka kredit prestasi yang kita top up kan dari angka kredit konversi. Tentu ini berita bahagia, mohon bisa dimanfaatkan untuk berkontribusi dan punya produktivitas yang tinggi seperti itu, karena ini kita siapkan instrumen-instrumen sebetulnya untuk percepatan karir. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini untuk syarat-syarat administratif lektor dan lektor kepala. Ada klausul atau ada norma di situ, proporsi angka kredit penelitian minimal 35% untuk ke lektor, 40% untuk ke lektor kepala. Di sini nanti akan dilihat kebutuhan kumnya untuk naik berapa,
kemudian nanti akan dilihat di proporsi di bagian angka penelitiannya. Ya, kita kan punya sebetulnya ya dupak-dupak itu kan, punya dupak-dupak kalau misalkan nulis di proceeding berapa, nulis di jurnal dengan Q2 berapa dan seterusnya kan, penulis pertama berapa, penulis berikutnya berapa, kan sudah punya format-formatnya kurang lebih seperti itu. Nanti akan dilihat apakah proporsi dari angka penelitiannya sudah sebanyak 35% untuk ke lektor, 45% untuk ke lektor kepala. Jadi nanti ketika itu sudah, nanti akan di sistem, nanti eligibilitasnya nanti bisa dicek eligible atau tidak. Mohon maaf ini kalau teman-teman mungkin sedang mengecek sister, ini memang sedang uji coba. Kemarin ada yang capture ke saya, ini saya cek eligibilitas kok sudah eligible, sebentar baru percobaan jadi baru uji coba, jadi Bapak semua. Ya, kemudian memang hal yang sama yaitu predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 tahun, ini menjadi syarat kenaikan administratif. Kemudian yang terkait dengan syarat khusus ini masih sama, yaitu 1 publikasi ilmiah atau 1 hasil karya seni berkualitas, tapi untuk level ke lektor dan level ke lektor kepalanya ini yang berbeda. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Bapak semua, sebetulnya norma ini sama dengan Permen 44, yaitu memiliki indikator kinerja pada jabatan lektor, ini yang di bawah salah, hasilnya lektor kepala. Jadi kalau mau naik ke lektor kepala itu kita yakinkan dosen atau pengusul ini sudah siap dengan tugas-tugas lektor kepala, istilahnya seperti itu. Jadi kenapa pernyataannya memenuhi indikator kinerja dosen pada jabatan lektor kepala. Jadi ini untuk menyatakan bahwa ini kalau diberi amanah ke lektor kepala itu sudah langsung siap. Jadi indikator kinerja itu seperti yang kita punya sebelumnya, misalkan dalam hal mengajar ya, dia punya kualifikasi apa dalam hal meneliti ya, seperti itu. Jadi ada kriteria-kriterianya. Kemudian yang berikutnya ke profesor, next slide. Tadi ada typo ya 1. Yang ke profesor ini yaitu beban kerja BKD 4 semester, kemudian ada yang baru di profesor yaitu di samping doktor atau doktor terapan atau subspesialis. Karena yang sebelumnya itu normanya kalau sudah punya subspesialis itu masih harus kuliah doktor lagi untuk menjadi profesor ya. Ini karena di dalam KKNI sudah sangat jelas subspesialis untuk level KKNI-nya sama, sehingga ini ada kita dimasukkan di sini. Kemudian berita baiknya juga bahwa ini kembali ke regulasi yang ada di undang-undang, memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap. Ya, di Kepmen 63 kemarin sejak AA, sejak asisten ahli. Nah, kemudian proporsi angka penelitian minimal 45%, jadi misalkan dari 400 mau ke guru besar 850, maka 45% dari 450 itu harus berasal dari angka kredit penelitian, jumlahan dari angka kredit penelitian. Ini menjadi eligibilitas untuk ke lektor kepala. Kemudian mempunyai sertifikat pendidik untuk dosen, dan berita baiknya alhamdulillah kemarin agak diturunkan untuk serdosnya, ini dikembalikan ke 15.000 lagi seperti tahun lalu. Jadi Pak Menteri sangat concern untuk hal tersebut, sehingga alhamdulillah dapat tambahan anggaran untuk khusus serdos ini. Kemudian minimal syarat ya ini untuk profesor itu jadi sebetulnya syarat khusus. Syarat khusus itu syarat yang betul-betul dilihat oleh asesor nasional. Sedangkan yang angka penelitian tadi itu diceknya di asesor BKD. Ya, asesor BKD. Yang syarat khusus ini yang betul-betul dilihat gitu ya.
mengenai kualitas tulisannya, mengenai kriteria jurnalnya, itu betul-betul dicek oleh asesor nasional. Jadi pada dasarnya ketika bertambah menjadi 2, sebetulnya ini ya sama dengan yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu ketika kita minta 1 syarat khusus ke profesor, kita lihat di Scopus atau di di rekam jejak publikasinya, ternyata itu hanya satu-satunya. Ya, kan tetap saja tidak lolos gitu ya, sehingga di sini disebutkan 2 ya. 2 publikasi, karena sebetulnya pada level ke profesor itu ya mohon maaf ini dengan tunjangan kehormatan tambahan yang di samping yang lain, ini memang kualitas yang kita butuhkan untuk itu memang pendorongnya harus ada untuk pengembangan keilmuan yang ada. Kemudian yang disebut lulus uji kompetensi tadi yaitu proses kenaikan jabatan akademiknya. Jadi proses kenaikan jabatan akademik. Kemudian slide berikutnya, ini syarat-syarat khusus yang ke lektor kepala, profesor. Kami menginginkan teman-teman semua, ibu bapak di USU mohon dimanfaatkan untuk pengangkatan pertama. Karena kadang pengangkatan pertama ini kadang terlupakan ya, ketika masuk yang bersangkutan punya kualifikasi ijazah S2 langsung segera diproses untuk asisten ahlinya. Ya, proses kenaikan supaya nanti di ruang tanpa jenjang akademik ini sudah semakin tidak ada, karena sudah kita plotting ya. Kemudian kalau ijazahnya S3 sudah langsung diplotting untuk pengangkatan pertama sebagai lektor. Ya. Kemudian ini untuk syarat-syarat khususnya. Untuk ke lektor itu dari asisten ahli ke lektor itu 1 artikelnya itu minimal Q4 dengan SCR di atas 0,1, impact factor 0,05 dan statusnya itu tidak cancel dan tidak discontinue sebagai penulis pertama. Sebagai penulis pertama, kemudian atau bisa salah satu. Jadi tadi Q4 atau 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4. Ya, jadi salah satu. Kemudian ke lektor kepala, ini pun salah satu, mau di artikel di jurnal internasional bereputasi itu di Q3 atau mau 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 2. Ini ke lektor kepala. Kemudian untuk ke profesor, ini 2-nya itu dibagi, yang satunya sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi yaitu 1 artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q2. Untuk yang 1 artikelnya itu bisa penulis pertama atau penulis korespondensi. Jadi tidak bisa, boleh yang kedua itu tidak sekaligus. Jadi yang tulisan keduanya boleh penulis pertama atau penulis korespondensi dan minimal bisa Q3 yang tulisan kedua. Kemudian untuk yang kedua ini, maaf ini ada jurnal nasional ya, atau yang kedua ini bisa di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 yang kedua yang sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Kemudian untuk yang dosen-dosen mau pensiun di BUP -2, jadi di usia 6364 ya, 6364 di ketentuan peralihan untuk yang tulisan kedua ini bisa sebagai penulis anggota. Yang tulisan kedua bisa penulis anggota. Kemudian slide berikutnya, ini untuk syarat khusus tambahan, yaitu di ketua hibah kompetitif, baik di hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat, membimbing doktor, menguji doktor, mitra bestari, kemudian atau salah satu ya Ibu Bapak semua, atau sebagai PIC kerjasama dengan profesor luar negeri. Ini bisa salah satu. Kemudian slide berikutnya, ini yang tadi saya belum sampaikan, di dalam Permen 52 dimungkinkan ruang untuk lompat jabatan. Kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi.
ini untuk memberikan ruang bagi dosen-dosen yang sangat luar biasa. Dia untuk ke sana syaratnya yaitu ini sebenarnya dimungkinkan di undang-undang dengan kriteria dasar mempunyai prestasi luar biasa dan dedikasi luar biasa. Untuk dedikasi luar biasa ini dengan bukti SKP sangat baik minimal 2 tahun. Kemudian untuk prestasi luar biasa bisa slide berikutnya. Ini kriteria untuk prestasi luar biasanya, slide berikutnya. Dosen berprestasi luar biasa dibuktikan dengan salah satu pencapaian menghasilkan mahasiswa berprestasi internasional, akademik atau non-akademik, mengarang atau menyusun naskah buku yang diterbitkan lembaga resmi, menghasilkan karya kreatif inovatif yang diakui internasional, memperoleh hak kekayaan intelektual berupa paten atau memperoleh penghargaan bidang iptek, budaya atau olahraga minimal tingkat nasional. Kemudian slide berikutnya, nah ini untuk syarat kenaikan dari asisten ahli ke lektor kepala dan syarat lektor ke profesor. Ya, karena ini kita menyediakan untuk dosen yang sangat luar biasa, ya ruang untuk yang punya punya talenta sangat tinggi gitu ya Ibu Bapak semua. Salah satunya untuk yang lektor ke profesor itu salah satu karya ilmiah merupakan jurnal Q1 yang mempunyai impact faktor paling sedikit 7. Ya, jadi ini memang tantangan untuk teman-teman yang punya semangat sangat tinggi seperti itu. Kemudian slide berikutnya, ini untuk kenaikan jabatan 2 tingkat tinggi ya untuk artikelnya, ketentuan-ketentuannya, slide berikutnya. Ini juga slide berikutnya. Ini yang pengaturan retensi dosen profesor Ibu Bapak semua. Jadi dosen dalam jenjang jabatan akademik profesor harus terus meningkatkan kompetensi melalui pengembangan dan penyebar luasan ilmu melalui Tridharma. Dalam hal dosen jabatan akademik profesor tidak dapat memenuhi beban kerja dosen dan indikator kinerja dosen pada jenjangnya, maka tunjangan profesi dan kehormatan bagi profesor diberhentikan sementara sampai beban kerja dan indikator kinerja dosen dipenuhi pada penilaian kinerja dosen semester berikutnya. Dan slide berikutnya, ini untuk pengaturan profesor emeritus, sangat jelas di sana bahwa dosen dengan jabatan akademik profesor yang memiliki prestasi tertentu dan telah diberhentikan sebagai dosen karena mencapai batas usia pensiun, ya sebetulnya ini kan dari dulu juga seperti itu. Ketika usia pensiun ya sudah ada penetapan seperti itu, dapat artinya opsi dapat diangkat sebagai dosen profesor emeritus yang punya tujuan untuk pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk proses pengangkatannya karena penempatannya di PTS dan klausul berikutnya adalah dosen emeritus ini diakui sebagai dosen tetap dan diperhitungkan dalam penjaminan mutu dalam pengembangan perguruan tinggi. Ya, kemudian untuk maksimal dosen profesor emeritus 75 tahun dan tetap melaporkan di Pangkalan Pendidikan Tinggi. Kemudian slide berikutnya, ini untuk beberapa evaluasi kinerja profesor emeritus. Kemudian slide berikutnya, harapannya Ibu Bapak semua kita bisa melakukan proses adaptasi dengan layanan pengembangan profesi dan karir yang ada sekarang di Permen 52 tahun 2025. Ini angka cantik ya, 5225. Dan juga bisa meningkatkan pelaksanaan kenaikan jabatan akademik yang ada. Ini bisa semakin menjamin kualitas dan integritas akademik dosen, kemudian bisa dengan adanya angka kredit prestasi tadi untuk menjadi stimulus bagi dosen untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan berdampak. Kemudian juga kita bersama menginginkan ekosistem pendidikan tinggi Indonesia yang unggul dan berkelas dunia. Tentu ini sesuai dengan visi dan misinya Universitas Sumatera Utara. Kami sedikit memberikan slide berikutnya, memberikan data dosen. Jadi kalau dari lihat dashboard USU tanggal 5 Februari dosen aktif itu 1756, dosen tetapnya 1574, dosennya 276, berarti sudah lebih dari 15% ya. Ya. Betul ya? 150. Ya.
masuk ke kriteria ya. Dosen serdosnya 1240, kemudian slide berikutnya ini berdasarkan jenjang. Ini masih ada S1, berarti ada yang belum dimutakhirkan datanya ada yang belum dimutakhirkan. Kemudian berdasarkan jabatan fungsional kita lihat ada yang tanpa jafung 272, jadi nanti bisa dicek untuk detailnya. Dan dari yang ada memang terbesar itu di lektor ya, jadi ada PR sekarang diberi amanah untuk mengelola sendiri ke lektor kepala. Ini kesempatan Ibu Bapak semua untuk menyiapkan itu. Kemudian slide berikutnya berdasarkan ikatan kerja ya, ini ada klasifikasi tadi yang dosen pensiun sepertinya dimasukkan ke pengajar non dosen ya, yang 35 itu. Kemudian jumlah dosen berdasarkan status kepegawaian ya, ini kemudian slide berikutnya berdasarkan keaktifan, kemudian berdasarkan status serdos, ini sudah lebih tinggi dari rata-rata nasional untuk yang sudah tersertifikasi dosen. Kemudian slide berikutnya, ini trennya, mohon maaf yang paling atas kedouble dari yang 2025. Jadi itu saja mungkin dari saya, terima kasih Ibu Bapak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Bu Suning ya. Saya ini mohon maaf tadi dijanjikan akan memberikan tanda sebagai pengingat untuk Bu Suning mengakhiri pemaparannya, tapi saya nggak berani karena muatan dari presentasi yang Ibu sampaikan sangat substansial sekali. Jadi saya kira waktunya memang sangat komprehensif diberikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian di sini. Baik, Bu Suning, Bu Lia, kita akan lanjutkan dengan pemaparannya Bu Amalia. Tapi sebelum itu saya akan persilahkan kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk sambil mendengarkan pemaparan dengan menikmati sajian teh atau kopi. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk dapat mengambil kopi ataupun teh yang telah disediakan sambil kita lanjutkan diskusinya. Baik, kalau tidak apa-apa ya Bapak Ibu, jadi sambil saja berkenan ya Bu Suning dan juga Bu Lia, berkenan untuk kita nikmati suasana diskusi ini sambil menyeruput kopi ataupun teh. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Kalau tadi sudah dipaparkan oleh Bu Suning terkait dengan Permen 52 tahun 2025, saya kira mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Lia juga tidak akan jauh berbeda, masih dengan muatan permen yang sama di 52 tahun 2025, namun lebih detailnya saya akan persilakan kepada Bu Lia untuk memanfaatkan waktu yang saya tidak akan pilih kasih. Juga akan saya persilakan kepada Bu Lia menyelesaikan sendiri pemaparannya kepada Bapak Ibu. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi Mbak moderator namanya siapa? Anggi. Ya, Mbak Anggi dosen juga di Fakultas Hukum. Ya, baik. Oke, baik nih dosen-dosen muda, saya senang ya melihat Bapak Ibu pimpinan di sini dan juga mungkin dosen-dosen dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Sumatera Utara. Jadi ada Pak WR2 dan juga Ibu PLTK Biro SDM. Terima kasih banyak ya sudah mengundang kami ke sini. Jadi memang sebenarnya Bapak Ibu mungkin memperkenalkan kembali ya. Kalau di Dikti itu kita ada Direktorat Sumber Daya yang dibawa Pak Dirjen Dikti. Jadi memang untuk pengembangan kompetensi dosen dan juga untuk pembuatan regulasi yang berhubungan dengan profesi dosen dan PLP ya Bu ya, itu pengampunya adalah di Direktorat Sumber Daya gitu, dan bekerja sama tentunya ketika merumuskan Permen 52 ini bersama-sama juga ya dengan Biro Hukum dan juga secara substansi dari sisi kepegawaian karena ada hubungan dengan promosi, aturan dari BKN dan Pan-RB dan juga mutasi dosen. Nah jadi mungkin karena tadi sudah dijelaskan secara detail dari sisi Permen 52-nya, saya hanya akan menambahkan dari aspek kepegawaian saja ya Mas. Jadi masih di slide yang sama kayak di bagian-bagian akhir, cuma ada 4 slide kalau nggak salah. Karena sebenarnya memang untuk Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia itu mengampu dari sisi organisasi, termasuk di dalamnya adalah statuta, tata laksana organisasi, dan juga peta jabatan dan analitis jabatan, beserta semua aspek kepegawaian ya untuk dosen dan juga untuk di sini seluruh jabatan fungsional yang lain ya. Jadi tidak hanya dosen, ada PLP, mungkin yang kalau di bawah Dikti Saintek ada arsiparis, pustakawan dan seterusnya, yang di bawah Dikti Saintek kami juga yang mengurus promosinya.
Oke, nah ini mungkin sebelum ini deh slide-nya ya, satu lagi atau kelewat ya? Ya, oke. Baik, ini sebelumnya ya Mas ya? Oke. Jadi mungkin Bapak Ibu tadi sudah ada mengenai esensi bagaimana tata cara kenaikan jabatan fungsional dosen. Nah ini mungkin kami akan menambahkan informasi bahwa yang namanya jabatan fungsional dosen seperti Bapak Ibu semua di sini, mungkin di sini semua masih PNS atau ASN ya? Apakah ada yang pegawai dari USU? Maksudnya USU saja, bukan dari ASN? Di sini, di ruangan ini ada nggak? Oh ada, oke. Oke. Ya, jadi memang ya di sini untuk penugasan dosen yang kami bahas di sini ini hubungannya dengan penugasan dosen ASN atau dosen PNS gitu ya. Jadi di sini ada nih contohnya ya bahwa dosen ASN ya saya garis bawahi di sini dapat ditugaskan sebagai pimpinan perguruan tinggi swasta. Gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sebagai dosen USU gitu ya, mungkin di fakultas apa? Fakultas Hukum misalnya ya, Manggi. Nah, di situ boleh nih misalnya dosen tetap USU terus ada penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi swasta, saya nggak tahu apa, udah Universitas Medan Area misal, ya swasta ya. Nah, ketika ada penugasan dari dosen USU sebagai misalnya contoh dia jadi rektor atau pegawai atau pejabat struktural di Universitas Medan Area misalnya, dia tidak perlu diberhentikan dari jabatan dosen. Karena kalau kayak kami ini, Bu Suning dan saya, ini kami diberhentikan dulu dari jabatan fungsional dosen kalau sebagai pejabat definitif di kementerian. Ya. Kalau dia dosen ini ditugaskan sebagai pimpinan PTS karena tetap dalam jabatan fungsional akademik dosen, itu tidak perlu diberhentikan gitu ya. Jadi bisa dihitung SKS-nya gitu ya sebagai pejabat, dan di sini kalau kita lihat wajib tetap memenuhi tridharma dan juga mendapat izin dari pimpinan perguruan tinggi negeri di mana dia home base-nya. Berarti misalnya contohnya di USU gitu ya. Kemudian kalau dia di luar otomatis ya harus dimutasi. Mutasi dalam artian sebagai sekarang kayak kami misalnya sebagai pejabat pimpinan tinggi di kementerian gitu ya. Nah itu akhirnya harus dilepaskan dulu dari jabatan dosennya. Nah ini tentunya harus juga mendapatkan izin dari pimpinan. Next Mas. Nah di sini kalau kita lihat pimpinan ini mungkin saya garis bawahi lagi, kadang-kadang ada yang merasa ya udah kalau udah ditugaskan nggak usah diperpanjang gitu ya, atau mungkin bahkan nggak boleh diperpanjang. Nah saya akan memberikan informasi kembali bahwa ketika dosen ditugaskan tadi sebagai pejabat di luar instansi asal, itu paling lama sekali penugasan adalah 5 tahun. Kalau mau lebih dari itu harus diperpanjang. Jadi maksimal yang diberikan biasanya 2 tahun sampai 5 tahun. Setelah itu baru boleh diperpanjang kembali. Untuk bisa ditugaskan, di sini juga ada syarat-syarat. Ya, tentunya ada memenuhi misalnya kalau level pejabat tinggi pratama misalnya dia harus minimum 4A golongannya ya. Nah, kalau yang misalnya jabatan pimpinan tinggi media 4C dan seterusnya. Sehingga di sini harus ada memenuhi persyaratan jabatan dan juga dibutuhkan oleh organisasi. Oke. Kemudian terakhir di sini yang tadi sudah saya sebutkan bahwa misalnya nih kita ditugaskan atau pimpinan dari dosen-dosen dari USU ada ditugaskan jadi pejabat di kementerian. Nah itu ketika dibebaskan sementara nanti bisa langsung balik lagi ke kampus ya. Jadi tetap jadi profesor. Misalnya dulu profesor ditugaskan keluar, terbalik lagi bisa kembali lagi jadi profesor di USU. Jadi jangan takut. Kemarin soalnya ada beberapa di kampus yang takut gitu, nanti balik nanti profesor saya hilang, padahal udah susah-susah jadi profesor gitu ya. Nah ini yang mesti diklarifikasi bahwa itu tidak terjadi, bahwa nanti akan kembali lagi ke jabatan fungsional akademik ketika dia meninggalkan kampus. Next. Nah bisa saja ya, jadi misalnya nih udah ditugaskan, kemudian ternyata dia harus pensiun. Nah berarti boleh sebelum misalnya diberikan penugasan 5 tahun ternyata dia harus ditarik karena sebelum itu sudah mencapai usia pensiun ya. Atau juga bisa dibutuhkan oleh institusi asal. Jadi itu boleh saja gitu ya bahwa dia ditarik sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah yang paling penting dan tidak kalah penting juga untuk Bapak Ibu ketahui adalah
selama menjabat sebagai pejabat ya baik di kementerian maupun di luar tadi, hak untuk kenaikan pangkat dan masa kerja tetap dihitung. Jadi misalnya udah mau naik nih, misalnya contoh mau ke 4D misalnya ya di bulan April ini, berarti nanti dia tetap boleh naik pangkat walaupun sementara tidak menjadi dosen tapi menjadi pejabat ya. Kemudian untuk dapat melakukan penugasan di perguruan tinggi swasta dapat diberikan setelah, ini PPK ini rektor ya, jadi rektor sudah memberikan izin dan tentunya harus ada prosedur untuk mutasi ya oleh instansi penerima. Jadi misalnya dari USU ditugaskan sementara, nanti harus ada kesepakatan dari universitas yang menerima. Next. Nah ini saya akan highlight kembali karena tadi lumayan hangat diskusinya ya di sesi guru besar, bahwa memang untuk dosen di sini kalau kita lihat jabatan akademiknya untuk selain profesor itu pensiun di usia 65 tahun ya. Untuk guru besar itu di usia 70 tahun. Nah, ketika dia tadi ada pertanyaan untuk yang kita ada skema profesor emeritus. Itu maksudnya adalah profesor emeritus adalah setelah 70 tahun jika masih mau berkarya sebagai dosen tetap, berarti mengikuti skema profesor emeritus di swasta. Kenapa nggak boleh nih di USU? Karena sebagai PNS-nya sudah selesai di usia 70. Sehingga kalau masih mau berkarya sebagai dosen tetap harus di luar skema PNS, which is masih dimungkinkan dalam skema tadi di luar sebagai dosen tetap di perguruan tinggi swasta. Jadi sebenarnya aturan baru yang mengenai profesor emeritus itu adalah pelengkap ya, tambahan dari existing regulation sebelumnya, bahwa yang masih ingin berkarya sebagai dosen tetap masih bisa sampai usia 75 tahun. Tapi di swasta nggak bisa di USU lagi karena di USU kan PNS gitu ya. Nah, yang diingatkan juga bahwa kalau jadi pejabat ternyata ada batas usia pensiunnya lebih cepat gitu ya. Kalau kayak kami ini usia 60 udah stop. Ya udah nggak boleh lagi jadi JPT Pratama dan Madya gitu ya. Dan kalau untuk administrator dan pengawas itu pensiun di usia 58. Jadi memang ini ada ketentuan dari negara gitu ya, dari BKN dan PAN-RB bahwa untuk pejabat-pejabat ini di pensiun di usia yang lebih muda. Nah, di sini tadi sudah saya highlight bahwa ada kriteria-kriteria pemberhentian yang berbeda tergantung dengan kondisi, di mana ada pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau pemberhentian dengan hormat yang normal ya, misalnya dia pensiun, memang mau resign, memang mau pensiun dini, boleh gitu ya. Pensiun dini pun ada syaratnya, minimum masa kerja 20 tahun atau usia 50 tahun ya Bapak Ibu ya, untuk dapat pensiun. Ya, itu ada kriterianya. Kemudian tentunya di sini ada kalau misalnya sakit ya, harus ada keterangan dokter yang sudah tidak dapat menjalankan tugas kembali dan tentunya meninggal dunia. Yang di tengah di sini ada juga bisa diberhentikan dengan hormat tapi tidak atas permintaan sendiri kalau dia melanggar disiplin. Termasuk tidak memenuhi BKD kalau terus-terusan tanpa alasan yang sah. Nggak ada alasan, nggak ada bukti-bukti yang disubmit, tapi hanya ya udah nggak disiplin berarti menjalankan beban kerja dosen, itu bisa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dan tentunya yang dua lagi adalah dia tidak lulus dari sisi evaluasi kinerja dan kualifikasi akademik. Yang terakhir ini pemberhentian tidak dengan hormat, ini tentunya kalau kena pidana. Dan yang tidak kalah penting ya Bapak Ibu, karena kita semua adalah insan akademik di sini, bahwa jika seorang dosen terbukti melakukan plagiarisme berat atau pemalsuan karya ilmiah serta penyalahgunaan jabatan akademik, diberhentikan tidak dengan hormat dari ASN. Dan ini sudah kita lakukan, beberapa kasus juga kita hadapi gitu ya, bahwa yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar integritas akademik dapat kita berhentikan, dan juga bahkan kita bisa cabut ya jabatan fungsional profesornya, kita berhentikan. Oke, saya rasa mungkin itu tambahan pelengkap ya dari kami. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Mbak Anggi. Baik, Bapak Ibu berikan tepuk tangan untuk Ibu Lia. Ini di bagian slide terakhir, Bu.
mengenai pemberhentian dosen, saya melihat dari kejauhan Pak Arifin dan juga Bu Winda sudah saling bisik dan tunjuk menunjuk begitu ya. Sepertinya sangat krusial sekali topiknya bagi kedua orang ini di USU. Terkait juga dengan jabatan tadi tetap kemudian bisa menjadi pejabat struktural di PTS seperti saya. Tuh Pak Mahmul izin Pak, karena tadi katanya dapat izin pimpinan, dosen tetap dan PNS seperti saya tidak perlu diberhentikan dari tugas dosen ya Bu ya. Beliau dekan dari Fakultas Hukum USU. Baik. Kemudian Bapak Ibu sesuai dengan janji saya, sambil menyeruput kopi dan juga teh, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan. Mungkin kiranya berkenan kita akan buka persesi, Ibu sesuai dengan waktu yang nanti kita miliki. Saya akan berikan satu sesi pertama dengan 3 kesempatan kepada Bapak Ibu. Silakan disampaikan nama, dari fakultas mana dan ditujukan pertanyaannya untuk Bu Suning atau Bu Lia. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Karena tadi dapat bocoran dari Bu Lia, kalau dalam diskusi sebelumnya cukup hangat bersama dengan DGB begitu ya. Kalau misalnya di sini apakah juga cukup hangat terkait dengan Permen 52 2025 ini? Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Baik. Berkenan untuk panitia dibantu diberikan mikrofon apabila tersedia kepada Ibu di meja paling depan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Khairunisa. Kebetulan saya dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Sebenarnya tadi saya juga mengikuti kegiatan yang tadi pagi ya Bu ya. Cukup heboh memang tadi, terutama terkait dengan status Profesor Emeritus. Dan saya rasa kalau yang lain mereka tidak begitu tertarik sih sebenarnya Bu untuk mendengarkannya gitu ya. Jadi kalau saya sebagai dekan sebenarnya saya mengikuti saja terkait Permendikti Saintek tersebut. Yang menjadi pikiran saya adalah dampak yang memang berlaku setelah Permendikti Saintek ini kan diberlakukan gitu ya Bu. Hasil dari setelah sosialisasi dari kemarin itu dari Pak WR2 menyampaikan bahwa dosen yang tidak tetap yang purna, karena berdasarkan tadi disampaikan juga bahwa itu yang dasarnya pengangkatan berdasarkan peraturan Permendikbud nomor berapa tahun 2016 itu tidak berlaku lagi. Akhirnya dosen purna itu kan tidak bisa kita lanjutkan kembali gitu. Jadi sebenarnya kami dari pihak dekanat nggak ada masalah untuk di situ gitu ya, karena itu sudah peraturannya. Yang kami menjadi konsennya memang adalah selama ini dosen-dosen tersebut kan memang kita pergunakan membimbing dan menguji juga, karena di dalam peraturan lama itu diperbolehkan kan gitu. Akhirnya setelah keluarlah peraturan ini gitu ya, maka kami sosialisasi sama dosen pensiun dan kami katakan mohon maaf bahwa kami tidak bisa melanjutkan Bapak Ibu sekalian dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan mereka adalah bagaimana dengan mahasiswa yang hampir selesai. Itu sebenarnya yang menjadi konsennya sebenarnya. Sebenarnya ini kalau menurut saya tidak masalah kalau di Permendikti Saintek tersebut itu kan kaitan dengan status dosen. Ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Itu sudah saya sampaikan juga. Tetapi ketika kita masuk ke ranah akademik, siapa yang boleh membimbing, siapa yang boleh menguji dan sebagainya, saya sampaikan itu berdasarkan peraturan akademik. Saya bilang kita lihat peraturan akademik kita, bahwa peraturan akademik di fakultas itu USU yang bisa membimbing dan menguji adalah dosen tetap. Itu saya sampaikan, dan peraturan akademik tersebut sudah berlaku per Januari. Saya sampaikan seperti itu. Cuma jadi konsen mereka tetap kan ini fakultas prodi tadi kan ibu-ibu dengar juga gitu ya, bahwa mereka ini butuh kami karena profesor yang punya kapasitas itu masih kurang di USU gitu. Nah, kan itu jadinya. Dan USU itu PTNBH. Kenapa USU tidak punya kebijakan untuk itu gitu ya? Tadi kalau saya nggak salah dengar dari Bu Amalia menyampaikan bahwa hanya PTS gitu. Kebijakan untuk pengangkatan itu apa tidak bisa dilakukan oleh
PTNBH? Itu pertanyaan saya Bu, karena dampaknya cukup besar, terutama di kami yang mungkin profesornya tidak terlalu banyak Bu, mahasiswa S3 cukup banyak, ya kan? Mungkin saya mengatakan gini, oke, kalau untuk yang belum sampai ke seminar hasil gitu ya, seminar hasil, kita boleh ganti dosennya. Tapi kalau yang misalnya yang udah tinggal sidang tertutup, sidang terbuka, itu yang menyebabkan tadi ada dosen juga yang menangis ya Bu ya, ceritakan masalah anaknya gitu. Itu mungkin kita bisa diskusi soal itu Bu. Apakah PTNBH bisa mengakomodir terkait hal tersebut? Mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Kita simpan dulu boleh ya Ibu ya. Sekiranya mungkin ada 2 lagi dari para Bapak Ibu yang berkenan juga untuk memberikan pertanyaan. Kami persilahkan. Kalau iya Pak? Sudah mewakili. Baik, kalau Pak Dekan sudah mengatakan demikian, itu saya tampung dan saya saring mungkin kurang lebih menjadi 2 pertanyaan. Silakan Bu Suning atau Bu Amalia yang berkenan untuk menjawab. Yang pertama mungkin dari segi sentimentalnya dulu ya. Saya menyoroti dari segi hal proses kegiatan akademik yang sedang berlangsung dan prosesnya itu sudah sampai di titik puncaknya begitu. Dan tidak bisa kita pungkiri ada keterlibatan emosional di situ bahwa sudah hampir di garis finish tapi tidak bisa ikut andil dalam proses itu. Kemudian yang kedua, apakah memang nanti juga bisa Bu Amelia tambahkan PTNBH sama sekali tidak bisa menjadi institusi yang juga dilanjutkan sebagai profesor emeritus seperti yang PTS diatur dalam Permen 52 2025 ini. Bu Suning, dipersilahkan. Terima kasih Bu Hairunisa. Ini nanti sepat ikan gabus ya, makin cepat makin bagus. Soalnya beliau mau makan durian. Mohon maaf ini. Jadi Bu Hairunisa, yang kami tanyakan, saya dan Bu Lia tanyakan, selama ini sebelum ada Permen 52, itu dosen-dosen yang purna tugas itu menjadi dosen tetap atau tidak tetap? Tidak tetap. Sama kan? Sama kan? Terus perbedaannya apa dengan adanya Permen 52? Itu yang mungkin Pak bisa jawab itu gitu. Masalahnya kan SK itu kan yang mengeluarkan rektor gitu ya. SK kalau di kami sih sebenarnya nggak ada masalah kan gitu ya. Kalau memang dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, yang menjadi concernnya juga kan peraturan akademiknya. Bukan sekarang statusnya. Baik, ini karena baik ini Bu Nisa dan Pak Arifin mau ada diskusi internal atau kita lanjutkan dengan Bu Hairunisa memberikan klarifikasi, dipersilakan. Saya menjawab tadi. Kalau di dalam peraturan yang SK yang diterima selama ini, mereka adalah dosen tidak tetap memang Ibu. Jadi memang tidak ada tidak ada perubahan memang Bapak Ibu. Cuma kan mungkin saya agak terbuka sedikit lah ya. Selama ini mereka itu Bu sebagai dosen tidak tetap purna ya, yang diangkat oleh dia ada gaji bulanan Bu. Konsennya ini kita agak biar clear gitu ya. Nah, aja gaji bulanan. Dengan adanya peraturan ini, pihak rektorat mengeluarkan surat pemberhentian Ibu sebagai dosen tidak tetap. Pemberhentian sebagai dosen tetap? Tidak tetap Bu. Tidak tetapnya udah lama Bu. Oh, tidak tetapnya sudah lama. Udah, tidak tetapnya itu berlaku sejak adanya peraturan yang 2016 yang boleh mengangkat dosen tidak tetap purna Bu. Ya. Karena adanya dosen tidak tetap purna waktu itu dan keluarlah peraturan rektor yang boleh mengangkat dosen tidak tetap purna. Itu kalau nggak salah saya nomor 3 tahun 2016 peraturan rektornya, itu kita boleh mengangkat dosen purna. Sehingga diangkatlah mereka karena memang kebetulan kita butuh dosen purna bakti wong profesor terutama untuk membantu kita di S2 dan di S3. Ya kan Bu?
Jadi dengan adanya ini dikeluarkan, ini sekarang sudah dikeluarkan SK pemberhentian sebagai dosen tidak tetap. Itu yang menjadi saya menangkapnya seperti itu. Kalau saya tidak melihat di situ, saya melihat ke dampak mahasiswa sebenarnya. Arti kata yang selama ini dosen-dosen itu membantu di dalam membimbing, kan gitu ya, dalam membimbing mereka dengan ini kan berarti mereka tidak ada status nih. SK tidak tetap dikeluarkan, dosen tetap juga tidak, gitu ya kan. Dikatakan mereka tidak juga bisa membimbing sekarang. Yang menjadi apanya itu ya tetap kalau dia berada misalnya masih ada setahun lagi, 2 tahun lagi, kita dengan cepat kita hentikan gitu ya Bu ya, kita ganti gitu, bisa dengan yang baru gitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang berada di garis finish seperti kata Anggi tadi, garis finish yang tinggal sidang tertutup gitu ya kan. Kalau diganti otomatis kan menyesuaikan lagi dengan pembimbingnya dan sebagainya, seperti itu Bu. Mungkin ya sebenarnya saya bertujuan ke fakultas, ke universitas juga sih sebenarnya Bu. Kenapa? Karena di peraturan akademik itu jelas dosen tetap, arti kata dengan ada berlaku dosen itu memang nggak ada pintu sama sekali kan gitu ya. Jadi saya mungkin kebijakan universitas juga bagaimana dengan kasus yang seperti itu. Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Harinisa. Mungkin ada lagi yang dilanjutkan Bu Suni. Tadi saya pengen menggali ya Bu Lia, terkait dengan jadi tentu kan pengaturan-pengaturan yang ada seperti tadi pertanyaannya, mengapa kemudian ada ruang profesor emeritus? Sebetulnya kita memberikan ruang untuk dosen ini masih bisa tridharma perguruan tinggi, karena sama dengan pengertian yang ada, kalau yang sudah pensiun kan biasanya terus hanya mengajar saja dan membimbing seperti itu kan, membantu proses-proses bagian-bagian pelaksanaan dari tridharma seperti itu. Sebetulnya ini juga tidak ada perbedaannya, cuma di dalam Permen 52 itu kita siapkan ruang nih. Kalau mau tetap jalan sebagai dosen tetap yang lengkap dengan pelaksanaan tridharma perguruan tingginya, termasuk di dalamnya mengikuti penelitian, pengabdian, mengakses dana-dana dari kementerian untuk pelaksanaan penelitiannya, itu diberi ruang di dalam profesor emeritus ya. Memang mungkin nanti bisa menjadi masukan dari forum diskusi ini ya, bagaimana formulasinya, pemetaan dari teman-teman dari senior-senior kita, dosen-dosen dengan kepakaran tertentu ini, itu semacam ada matchmakingnya gitu ya. Artinya punya mungkin Pak WR2 punya mapping gitu ya, dari masing-masing ini mau kemana seperti itu ya. Jadi nanti mungkin bisa dilakukan, tapi juga kita perlu sadari bahwa memang ruang lingkup ya pengaturan tentu sangat tadi ya, ada mungkin implikasi gaji bulanan dan lain sebagainya. Tentu kan ini juga dilihat secara holistik ya oleh eksekutif dan teman-teman semua seperti itu. Untuk kapasitas itu tentu nanti bisa dicari jalan tengah lah, seperti apa untuk yang ada. Misalkan tadi kan sebetulnya sudah keluar solusi tadi, misalkan yang kepakarannya masih belum ada regenerasi nih, belum ada yang, jadi masih sangat sedikit gitu ya, misalkan seperti itu. Kemudian untuk yang tinggal sedikit gitu, misalkan di regulasinya bisa memungkinkan atau di aturan usunya bisa memungkinkan switch tadinya jadi promotor jadi kopromotor, itu seperti apa. Jadi itu nanti mohon bisa dicarikan jalan tengah. Tentu ketika masa transisi di apapun itu pasti ada gejolak yang luar biasa ya seperti itu, tapi dari situlah kita akan cari jalan tengahnya seperti apa. Terima kasih. Mungkin Baik, Bu Lia, dipersilakan.
Iya, baik Bu. Kan mungkin saya ingin mengkonfirmasi lagi tadi ya gitu. Kalau memang dari dulu sebenarnya statusnya dosen tidak tetap, sebenarnya kan kalau dosen tidak tetap memang tidak diberikan bimbingan ya Bu ya. Di sini diberikan atau bagaimana Bu? Dulu boleh ya. Oke, oke. Oke, sebenarnya kan berarti dulu dosen tidak tetap, berarti sekarang juga sama aja nggak ada perubahan, sehingga dia memang dari dulu seharusnya kalau peraturan dosen tidak tetap di sini dibolehkan membimbing berarti. Kemarin boleh, oke. Ya berarti nanti mungkin memang itu yang mesti ada transisi saja, mungkin peraturan di sini yang disesuaikan, jadi ada SK Rektor atau apa dalam masa transisi PR 52. Untuk yang akademik ini misalnya ya untuk bimbingan misalnya tadi dialihkan menjadi kopromotor gitu atau seperti apa pembagian pembebanannya nanti misalnya setahun ini masih boleh misalnya membimbing menyelesaikan bimbingan gitu ya nanti udah mulai per tahun 2027 baru enggak gitu ya seperti itulah mungkin sebenarnya PTNBH kan punya lebih ke arah ruang untuk mengatur dirinya sendiri bagaimana sehingga nanti bisa dicari win-win solution untuk semua gitu. Tentunya kita ingin ruang ini bisa dimanfaatkan oleh USU untuk bisa tetap membuat para dosennya tidak terdemotivasi lah ya bahwa tadi saya kesannya merasa kayaknya nggak dihargai gitu ya sebagai dosen senior gitu padahal kan maksudnya bukan itu gitu pada intinya kita mencoba bagaimana melaksanakan regulasi keSDM-an lebih baik. Nah ini mungkin yang nanti bisa difasilitasi dengan adanya mungkin peraturan rektor mengenai transisi implementasi Permen 52. Mungkin itu sih saran saya ya. Baik, terima kasih Bu Lia. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditambahkan mungkin? Cukup? Ya, dari kejauhan tampak Bu Hairunisa dan rekan-rekan lainnya masih berdiskusi cukup alot ya. Saya kira nanti kalau misalnya kita biarkan diskusinya juga nanti bisa sampai maghrib ya Bu Nisa. Tapi kita cukupkan sampai di sini untuk sesi pertama. Sehingga Bapak Ibu izinkan saya bukan merusung karena Bapak Ibu mungkin sudah mendengar secara komprehensif apa itu Permen 52 2025. Tapi saya kira dari diskusi kita berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Hairunisa, satu, yang pertama memang dibukakan ruang untuk bisa memberdayakan kembali atau menjadi lebih berkarya profesor yang sudah purna tapi kemudian bisa menjadi atau dapat sifatnya opsional menjadi emeritus di PTS. Itu satu. Yang kedua saya kira ini juga akan menjadi catatan dan juga PR dari FGD kita untuk dapat nanti bisa didiskusikan secara internal di Universitas Sumatera Utara apakah memang satu ada transisi atau masa peralihan dari keberlakuan Permen 52 2025 berkenaan dengan peraturan akademik ataupun SK Rektor yang mengurusi tadi dosen tidak tetap, purna dan berkaitan juga dengan kebolehan beliau untuk membimbing kaitannya dengan dampak dari Permen 52 2025. Apakah tadi rekomendasi atau saran yang disampaikan oleh Bu Lia setahun, 2 tahun masih diperbolehkan untuk masa transisinya membimbing akademik, kemudian nanti bisa diselesaikan di tahun kedua untuk mengikuti di Permen 5 2025. Saya kira itu ya Bu Suni dan juga Bu Lia. Sebagai penutup mungkin ada 1-2 kalimat yang Bu Sering ingin sampaikan sebagai closing statement, saya persilakan. Terima kasih Ibu Bapak semua dari USU. Kami belajar isu-isu yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Isu yang paling banyak ternyata tadi proses pelaksanaan atau penetapan tadi yang mungkin disalahpahami. Profesor emeritus itu mempensiunkan dosen-dosen gitu ya, menghengkangkan gitu ya. Jadi kami ingin meluruskan itu sama sekali tidak. Kami menyusun itu membuka ruang untuk dosen menjadi lebih produktif, menjadi dosen tetap seperti itu. Itu saja. Kemudian untuk yang lain mohon juga tadi dengan regulasi yang ada menambah
angka prestasi di dalamnya. Ini mohon bisa dimanfaatkan dengan baik untuk bisa menyusun perencanaan untuk kenaikan jabatan akademik dosen di lingkungan Ibu Bapak semua. Terima kasih. Baik, silakan Bu Lia untuk closing statementnya. Ya mungkin kalau dari saya ya sebenarnya kelihatannya perlu ada koordinasi internal juga ya dari sisi peraturan dari rektorat. Mungkin ini Pak WR2 kebetulan ada di sini ya Pak, jadi mungkin biar lebih komprehensif lagi pemahamannya. Kelihatannya masih ada perbedaan antara guru besar, para manajemen di fakultas dan mungkin dengan yang pihak rektorat juga. Jadi mungkin kedepannya bisa ada sesi-sesi konsolidasi intensif ya, sehingga kita kedepannya maksudnya dari sisi Universitas Sumatera Utara bisa melakukan pengelolaan yang memang comply dengan aturan yang ada, tapi juga mencari win-win solution untuk kondisi akademik yang ada di internal Universitas Sumatera Utara. Mungkin saya cukupkan di situ. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, memberikan tepuk tangan untuk narasumber kita, Bu Suning dan juga Bu Lia. Ini tampaknya dari diskusi kita sebenarnya cukup banyak melibatkan Pak WR2 begitu ya. Jangan sampai seperti pantun begitu, karena terlalu banyak saran, masukan dan juga rekomendasi untuk Pak WR2. Dalam hati Pak WR2, minum kopi di waktu pagi, ini aku lagi katanya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya saya sebagai moderator pada diskusi kita hari ini berterima kasih kepada kedua narasumber kita dan juga Bapak Ibu hadirin para hadirin sekalian, dan juga saya memohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan baik dari perkataan dan juga pelaksanaan kegiatan FGD kita pada hari ini. Tentunya kami berharap bahwa kegiatan FGD kita bisa membawa dan juga menambah wawasan Bapak Ibu terkait dengan Permen 5 tahun 2025 dan juga segala masukan dan juga rekomendasi bisa meningkatkan kualitas pengembangan SDM khususnya untuk tenaga pendidik dan juga dosen di Universitas Sumatera Utara. Saya Anggi Maisara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kepada para narasumber dan moderator. Kepada narasumber dan moderator dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati serta hadirin sekalian, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian kegiatan fokus group discussion terkait manajemen dosen dan di lingkungan Universitas Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025. Semoga forum diskusi ini memberikan manfaat pada kita semua dalam hal manajemen dosen di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan yang mungkin terjadi. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian seluruh tamu undangan yang telah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.